Wah, wah, ya ampun. Sari-sari ini cantik sekali. Saru, lihat yang ini. Wow, ini pasti harganya 30–35 ribu. Kami punya semua yang diminta oleh Tuan Aji untuk kalian ambil. Harganya dimulai dari 50 ribu rupiah. Apa? Dan kami punya kain sari seharga 10 ribu rupiah. 10 ribu rupiah? Hah, coba lihat perhiasan itu. Wah, cantik sekali. Kakak, lihat ini. Ini pasti emas yang bagus. Kak Durga bagaimana? Apa kita harus beli? Kakak, sepertinya kita harus beli satu ya. Semua ini untuk ibu mertua kita. Tapi kita tidak tahu siapa dia. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dipikirkan Eje sekarang. Hei, sedang ada persiapan pernikahan di sini? Hei, kenapa hanya berdiri di sana? Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Iya. Semua ini untuk calon ibu mertua kami. Begitu ya? Jadi kalian berdua akhirnya akan punya ibu mertua juga? Iya, tunjukkan pada kami siapa yang akan jadi ibu mertua termuda di India. Lupakan saja itu dulu. Kalian sudah lama tidak ke sini. Aku akan ambilkan camilan ya. Tidak usah, nanti saja. Sekarang katakan, apa kau sudah latihan untuk menghadapi ibu mertuamu? Durga, apa lagi yang kau pikirkan? Banyak hal yang akan berubah setelah ibu mertuamu ada di sini. Durga, kau harus lebih banyak istirahat sekarang. Dan kau harus menyerahkan seluruh tanggung jawabmu pada mertuamu nantinya. Perlakukan dia seperti menantumu. Iya, kau benar. Bagaimana kalau kita di sini semuanya akan mengeluhkan tentang ibu mertua kita? Pasti seru. Kami tidak mencari ibu mertua agar bisa duduk dan bergosip. Apa kalian ini tidak malu? Kalian temannya Laksmi, tapi bukan berarti kalian bisa berkata omong kosong. Maaf. Hari ini Durga sedang merasa kesal karena Eje belum memperkenalkan calon istrinya kepada kami semua. Kami belum tahu calon ibu mertua Siapa kami. yang belum diperkenalkan padamu? Ada apa ini? Nenek, Eje meminta kami untuk memulai persiapan pernikahan. Eje telah meminta dua orang ini untuk membawa sari dan juga perhiasan. Tapi entah dengan siapa dia akan menikah, kami pun tidak tahu. Apa Eje bilang sesuatu padamu, Nek? Tidak. Dia tidak bilang apa-apa. Dia tidak memberitahuku soal ini. Sekarang dia melakukan sesuatu yang menodai nama baik keluarga kita. Sekalian saja kau curi uang kami dan kau lari dengan pacarmu. Beritahu ayahmu. Kalau ayahmu salah menilaimu dan apa yang aku katakan ini adalah benar. Walaupun seseorang mengatakan saat aku sekarat, aku tidak percaya. Gudan, kau ini sama seperti ibumu ya? Iya, ibumu itu suka menanggung kesalahan orang lain. Aku tahu kalau kau telah berbuat salah, tapi surat cinta itu adalah milikmu yang aku tidak akan pernah bisa mempercayainya sampai kapanpun, Gudan. Tidak, Ayah. Putriku, aku ini memang pikun. Tapi aku sangat tahu bahwa kau tidak akan pernah berbohong kepada ayahmu ini. Aku tidak tahu alasan sebenarnya, tapi aku yakin kenyataannya bahwa kau tidak akan pernah bohong kepadaku. Dan itu yang aku percaya selama ini. Sayangku, maukah kau bilang kebenaran yang telah mengganggumu? Biar ayah bisa membantumu. Ayah heran karena ini pertama kalinya kau berbohong pada ayah. Ada masalah apa, sayang? Apa masalahnya? Oh, Ayah. begitu. Kau belum pergi juga. Bukankah tadi aku minta padamu untuk bicara pada pendeta dan meminta dia untuk menungguku? Pendeta itu mungkin. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah aku minta kau jangan keluar dari rumah, Gudan? Oh, aku mengerti. Kau menunggu ayah dan ibu tirimu ini pergi ya?
Kau ingin bersenang-senang dengan pacarmu setelah kami pergi. Kau ini bicara apa, Kausalya? Sudah hentikan. Kau yang berhenti. Berhentilah selalu menceramahiku. Jika kau dulu menceramahi putrimu ini, keadaan tidak akan seperti ini. Ini adalah akibat dari kebebasan yang kau berikan padanya. Gudan adalah putriku, Kausalya. Dia bukanlah budak, jadi aku tidak bisa merenggut kebebasannya. Dia tidak akan bisa melakukan hal yang akan menodai reputasi keluarga kita, percayalah itu. Di hari kebenarannya terungkap nanti, kau akan menyadari kalau kau yang salah. Aku tidak buta, Busan. Tapi justru kaulah yang buta. Kau tidak bisa melihat sama sekali kesalahan putrimu sendiri. Dan kau, aku sudah memutuskan akan lebih baik bagi keluarga kita jika aku menikahkanmu sesegera mungkin. Sebelum kau melakukan kesalahan lagi, kau pasti akan aku nikahkan. Menikah? Cepat sekali. Kak Durga, kakakku di mana ya? Aduh, kakakku dan istrinya akan segera sampai, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Kak Durga? Kau melamun ya? Tidak bisa hati-hati. Aku tidak melamun, jangan salahkan aku. Kau yang berjalan tanpa melihat sekitar. Ya sudah, benarkah? lupakan saja. Apa kakak tahu di mana Kak Durga? Bagaimana aku tahu? Maksudku, nenek bilang terakhir dia melihat Durga saat Gudan datang ke sini. Saat kita pergi menonton film. Tunggu sebentar. Jangan-jangan Kak Durga pergi ke rumahnya Gudan lagi.